Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Rehan dan di channel gue sendiri tentunya. Di video kali ini gue bakal ngebawain sebuah cerita yang bikin kalian tuh merinding gitu. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Cerita dibuka dengan cuaca hujan yang sangat deras mengguyur kota kecil itu di salah satu daerah di X. Dita, ini nama samaran ya, tiba nih di Hotel Grand Sentosa. Dia datang ke hotel tersebut untuk melakukan suatu perjalanan bisnis dan harus ngebikin dia nginep satu malam nih sebelum kembali ke Jakarta. Hotel itu dari luar emang kelihatan tua meski masih berdiri megah di tengah kota. Jadi si Dita ini udah booking lewat online dari jauh-jauh hari. Ketika sampai di depan resepsionis, si resepsionis yang ramah langsung menyerahkan kunci kamar nomor 308 ke si Dita. Dan tanpa banyak berpikir, Dita langsung lah tuh ke kamarnya yang ada di lantai 3. Singkat cerita, si Dita ini mulai memasuki kamarnya yang ada di lantai 3. Pas begitu dia masuk, hawa dinginnya langsung kerasa bro. AC kamar kerasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan setelah si Dita menurunkan suhunya nih. Jadi penampakan dalam kamarnya si Dita ini, langit-langit kamarnya tuh kayak kelihatan kusem. Dengan beberapa noda air di sudut kamarnya. Tapi yang paling menarik perhatiannya si Dita, itu kamar mandi. Jadi gambaran sedikit tentang kamar mandi itu, memang kamar mandinya cukup luas. Dengan cermin besar di atas wastafel dan bak mandinya yang kayak kelihatan lebih tua dari bagian kamar lainnya nih. Si Dita ngerasa ada sesuatu yang ganjil, tapi dia gak mau berpikiran terlalu jauh. Masih positive thinking lah bro. Si Dita cuma pengen tidur dan istirahat setelah perjalanan panjangnya. Malam semakin larut dan hujan di luar makin deres nih. Si Dita yang udah kecapean rebahanlah di kasur. Dan gak lama kemudian, baru aja dia rebahan, tiba-tiba suara air netes dari kamar mandi. Bangunlah tuh dia dari kasur, terus jalan menuju ke kamar mandi. Pas nyalain lampu, dia ngelihat keran wastafel yang sedikit kebuka nih. Dengan heran, dia tutuplah keran itu sampai udah bener-bener ketutup rapet. Dia juga gak inget pernah ngebukanya bro. Tapi dia cuma menghela nafas, terus balik lagi nih ke tempat tidur. Belum lama dia nutup mata, suara itu kedengeran lagi. Tapi kali ini lebih deres bro. Kayak ada yang lagi mainin shower. Si Dita ini mikir nih, siapa yang ada di dalam ya? Perasaan gue doang. Dengan sedikit ragu, dia balik lagi nih menuju ke kamar mandi. Pas dia buka itu pintu, suara air tiba-tiba berhenti. Lampu kamar mati hidup beberapa kali sebelum kembali normal. Deg-deganlah di situ si Dita. Dan dia masih berusaha mencoba berpikir logis. Menurut dia mungkin ini hanya masalah pipa atau tekanan air lah yang gak stabil. Dia tutup itu pintu kamar mandi dan balik lagi buat tidur. Berusaha gak ngegubris perasaan yang gak enaknya yang udah mulai masuk ke dalam pikirannya. Singkat cerita, setelah bolak-balik ke kamar mandi, jam udah menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Ketika dia kebangun, dengan rasa aus yang sangat luar biasa, dia mulai nih menuju ke kamar mandi buat ngambil air nih bro. Pas dia masuk, secara gak langsung, dia langsung lihat nih ke arah cermin besar yang ada di atas wastafel. Lu mau tahu apa yang dia lihat di cermin itu? Bayangan seorang wanita yang lagi berdiri tepat di belakangnya si Dita. Wajahnya pucat dengan rambut panjang yang menutupi sebagian besar wajahnya. Matanya hitam pekat, menatap langsung nih ke arah si Dita lewat pantulan cermin. Sontak si Dita diem nih, badannya nge-freeze, gak bisa gerak lah. Dia pengen teriak, tapi suaranya seakan-akan kayak ketutup. Pas dia ngedipin mata, bayangan itu udah hilang entah kemana. Tapi cermin di depannya tiba-tiba retak nih di salah satu sudutnya. Dengan tangan yang gemeter, si Dita berbalik, nengok ke belakang, tapi gak ada siapa-siapa di belakangnya. Jantungnya makin kenceng tuh, dan kakinya kerasa lemes.
Dia langsung ngibrit keluar kamar mandi bro. Nyalain semua lampu kamar, terus duduk di pinggir kasur dengan napas yang nggak teratur. Akhirnya si Dita nggak bisa tidur lagi nih. Terus dia inisiatif buat nyari tahu tentang hotel ini. Dia buka itu HP-nya dan mulai mencari informasi. Di beberapa artikel lama menyebutkan bahwa Hotel Grand Sentosa pernah menjadi saksi bisu di sebuah insiden mengerikan bertahun-tahun lalu. Jadi seorang tamu perempuan ditemukan tewas di kamar mandi kamar 308 yang ditempatin si Dita ini. Menurut para saksi atau warga di situ, perempuan ini keos diri di dalam bak mandi setelah ditinggalin sama tunangannya di hari pernikahan mereka. Sejak saat itulah banyak tamu nih yang laporin kejadian aneh di kamar tersebut, terutama di kamar mandinya. Si Dita dengan kondisi yang saat ini, dia tuh kayak ngerasa aliran darahnya mengalir lebih cepat. Dia ngeliat lagi ke arah kamar mandi yang pintunya sekarang sedikit kebuka. Meskipun si Dita ini yakin tadi udah ditutup rapet-rapet sama dia. Gak lama kemudian, tiba-tiba suara air kedengeran lagi. Tapi kali ini bukan cuma suara tetesan air, tapi suara sesuatu yang menggertak di dalam bak mandi. Dengan tangan yang masih gemeteran, Dita ngumpulin nih keberaniannya buat ngintip ke dalam kamar mandi. Apa yang dia lihat selanjutnya lu mau tahu bro? Bak mandi yang tadinya kosong, sekarang ada air yang berwarna merah pekat. Di tengah-tengah bak mandi itu, muncul nih pelan-pelan sesosok tubuh wanita dengan mata kosong menatap langsung ke arah Dita tanpa mikir panjang. Saat itu juga si Dita lari nih keluar kamar, gak pakai mikir panjang. Dia lari tuh sekencang-kencangnya ke arah resepsionis dengan napas yang udah ngos-ngosan, dengan muka yang udah keringet dingin juga. Si resepsionis yang lihat ekspresinya si Dita cuma bisa nunduk sambil bilang, "Anda juga melihatnya?" Si Dita di situ nggak ngejawab, dia cuma ngangguk dengan kondisi tubuh yang masih gemeteran. Dan tanpa banyak nanya lagi, si resepsionis ini langsung ngasih nih kunci kamar lain di lantai bawah. Tapi sebelum si Dita ninggalin meja resepsionis, dia ngedenger nih samar-samar ada suara di kupingnya yang bilang, "Jangan tinggalkan aku." Sontak Dita refleks nih ngeliat ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa di belakangnya. Singkat cerita, sejak kejadian malam itu, Dita bersumpah nggak akan mau lagi nginep di hotel tersebut. Tapi kisah kamar 308 masih terus berlanjut nih, dengan tamu-tamu lain yang datang dan mengalami mimpi buruk sama kayak si Dita. Dan sejak saat itu, kamar 308 beserta kamar mandinya itu masih menyimpan banyak misteri. Oke bro, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih udah ngedengerin cerita gue dari awal sampai habis. Gue sangat mengapresiasi sekali buat kalian yang baru berkunjung. Gue pamit undur diri, gue Rehan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.